Halo, selamat hari Minggu atau tepatnya pada hari ini selamat hari Pentakosta buat kita semua. Bagi saudara-saudara yang mengikuti tradisi dari timur dengan kalender Julian atau yang dirayakan oleh gereja-gereja dari Ortodoks. Nah, hari ini kita mau pelajari tentang Pentakosta, seperti apa yang terjadi pada 2000 yang tahun yang lalu ketika Roh Kudus turun setelah 10 hari kenaikan Kristus ke surga atau 50 hari setelah Paskah. Sehingga Pentakosta itu adalah disebut sebagai Pentakosta karena sesuai dengan namanya yaitu hari ke-50 setelah Paskah. Nah, saudara-saudara, ini ada ikon Pentakosta yang nanti akan saya ceritakan juga di video berikutnya, tetapi kita hari ini mempelajari secara konsep teologis tentang Pentakosta, lalu apa dampaknya atau uh, untuk apa kita mempelajari Pentakosta ini, sehingga ini juga kita juga menjadi satu bagian dari Pentakosta itu sendiri. Namun seperti apa dan bagaimana kisahnya kita akan lihat secara ringkas yang ditulis oleh Rasul Lukas di dalam Kisah Rasul pasal 2, sebetulnya mulai latar belakangnya dari pasal 1, tapi saya hari ini akan mulai dari pasal 2. Kalau kita baca dalam ayat 1 sampai 13, jelas di situ cerita tentang Pentakosta. Nah, di situ dikatakan Roh Kudus, ya beberapa poin yang saya kutip, Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api dan hinggap dalam orang-orang percaya. Nah, di situ ada 16 etnis bangsa atau suku ya dari berbagai bangsa. Di situ ada 16 orang Yahudi diaspora berkumpul di Yerusalem. Nah, makanya di situ ada orang-orang Yahudi, tapi juga yang sudah diaspora, tapi juga ada berbagai suku bangsa yang lain, sampai Romawi, Arab, dan dari Afrika maupun dari Asia. Lalu terjadi mujizat, banyak orang percaya berkata-kata dalam bahasa lain kepada orang-orang Yahudi. Responnya adalah ada yang tercengang, tetapi ada yang tidak percaya atau menyindir. Nah, Pentakosta adalah hari Roh Kudus turun kepada orang-orang percaya untuk memberikan kuasa pertama kali berbicara dalam berbagai bahasa untuk menjadi saksi kepada orang-orang Yahudi termasuk Yahudi diaspora di Yerusalem. Injil tidak lagi menjadi lokal tetapi bersifat universal, mulai Yahudi sampai Yahudi diaspora dan sampai berbagai suku bangsa di seluruh dunia. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 yang tadi saya ceritakan, yaitu ada 16 berbagai etnis atau suku bangsa. Nah, dari situlah gereja mulai berkembang dan menjadi berkembang dan terus dan menjadi sampai apa yang terjadi dengan gereja sekarang. Nah, dimulai dari kisah Pentakosta ini. Sehingga Pentakosta ini juga bukan sekedar hari Roh Kudus turun, tetapi juga adalah hari lahirnya gereja atau biasa kita sebut sebagai ulang tahun gereja. Nah, saudara-saudara, Pentakosta dalam yang kita baca dalam ayat 1 sampai 13 ini memberikan kita satu perbandingan ya, bahwa ada berbagai banyak suku bangsa, tentu berbagai macam bahasa, tetapi mereka semua berkumpul menjadi satu dengan bahasa masing-masing untuk mengerti satu bahasa, yaitu bahasa kasih atau bahasa Injil. Sehingga mereka semua boleh mendengar Injil dan diselamatkan. Itu adalah kasih Allah kepada seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi atau Yahudi diaspora, tetapi juga berbagai suku bangsa. Sehingga ini merupakan seperti semacam tanda mulainya kasih Allah atau satu struktur dari kasih Allah yang ilahi itu kepada seluruh bangsa. Yang mulai dari Yahudi, kemudian Yahudi diaspora, dan berbagai suku bangsa yang ada 16 itu. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat di sini Pentakos atau Pentakosta atau hari yang ke-50 ini adalah hari Roh Kudus mulai turun bekerja kepada sebagai suku bangsa. Dan ini kita bisa lihat mulai dari khotbah Petrus, kalau kita baca dalam Kisah Rasul 2, 14 sampai 40,
di mana Petrus mengutip nubuat Nabi Yoel, hari Tuhan, yaitu hari penghakiman. Ya, kemudian dia juga mengutip nubuat Daud dalam Mazmur tentang pengharapan di tengah kesesakan. Tetapi inti dari khotbah Petrus itu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias atau Kristus. Nubuat Yoel dan Daud digenapi di dalam diri Yesus Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga. Dan dia akan datang kembali untuk menghakimi kita. Dan respon pada khotbah Petrus itu adalah banyak orang bertobat dan diberi dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Khotbah Petrus melengkapi peristiwa Pentakosta di atas. Kuasa Roh Kudus memberikan kuasa hikmat dan keberanian bagi Petrus untuk memberitakan firman kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem secara lantang. Nah, saudara, kita bisa mencatat lebih kurang ada 3.000 orang yang dibaptis. Ketika dalam Pentakosta lebih kurang ada 120 orang lebih. Kemudian setelah itu gereja terus berkembang menjadi lebih kurang 3.000 orang setelah mereka mendengarkan khotbah Petrus. Dan ini tergenapi apa yang terjadi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kemudian dalam Kisah Rasul 2 41-47 ini kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus itu terus bekerja dalam gereja yang mula-mula. Mereka tekun dalam pengajaran Rasul, ini yang disebut dengan ortodoksi. Mereka tekun dalam persekutuan untuk memecah roti dan berdoa, ini yang sering disebut sebagai rotolatria. Jadi apa yang mereka pelajari itu adalah apa yang mereka kerjakan, yaitu dalam hubungannya dengan Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Lalu mereka bersatu, berbagi bersama dalam harta milik, disukai oleh semua orang, bahkan banyak yang semakin tertarik dan percaya kepada Kristus sehingga jumlah bertambah. Jadi dari 3 sampai 6 ini bersatu, berbagi bersama, disukai semua orang, dan semakin banyak orang yang tertarik kepada Kristus karena kehidupan mereka. Ini adalah ortopraksis yang kita tidak boleh lupa bahwa baik kita tekun, kita hidupi ajaran yang benar, ortodoksia, tetapi kita juga berdoa dan beribadah kepada Allah, ortolatria, tetapi kita juga mempraktikkan itu semua dalam kehidupan kita sehingga semakin banyak orang yang tertarik. Itulah ortopraksis yang kita mesti kerjakan. Sehingga baik ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksis itu adalah satu kesatuan yang merupakan buah dari kehidupan kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sebab Dia telah turun ke dunia ini melalui hari Pentakosta ini, sejak Pentakosta ini, dan hidup kita adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus itu melalui anugerahnya, melalui kasih karunia-Nya yang Dia limpahkan ke dalam kita, sehingga kita bisa mengerti, melakukan ortodoksi, ortolatria, dan ortopraksis. Nah, ini adalah cara hidup yang tentu Roh Kudus ingin kita kerjakan. Dan ini menjadi satu buah yang manis dari Pentakosta yang diceritakan oleh Lukas. Jadi saudara lihat, Kisah Rasul 2 ayat 1 ayat 13 ini merupakan fondasi di mana orang-orang Yahudi, yaitu para rasul dan berbagai macam bangsa, baik yang diaspora maupun dari 16 suku bangsa itu berkumpul menjadi satu dari berbagai bahasa, tetapi mereka boleh mengerti bahasa kasih, bahasa Injil, sehingga mereka boleh percaya dan dibaptis. Nah, kemudian menyebar sampai di antara di Yerusalem, banyak orang Yahudi yang akhirnya menerima Kristus dan bertobat. Inilah gereja mulai established, dan kehidupan mereka yang mengutamakan 3 hal itu, yaitu ortolatria, ortodoksi, maupun ortopraksis. Dan ini menjadi satu buah yang manis yang membuktikan bahwa Roh Kudus turun dan berkarya di dalam gereja atau di dalam diri orang-orang percaya. Nah, Lukas mengajarkan bahwa kuasa Roh Kudus ini pertama kali bekerja pada saat Pentakosta. Roh Kudus memberikan mujizat kepada mereka untuk berkata-kata kepada orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa di dalam bahasa mereka. Nah, ini mengingatkan kita akan kejadian di Menara Babel, di mana Tuhan membuat mereka berserak dengan mengacaukan bahasa mereka, tetapi di hari Pentakosta ini kembali Tuhan mengumpulkan bahasa mereka menjadi satu bahasa yang mereka boleh mengerti, yaitu bahasa Injil. Dan itu tujuannya adalah supaya Injil
dimengerti dan diberitakan dalam berbagai bahasa. Jadi bukan hanya bahasa Aram atau Yunani pada saat itu, tetapi juga dalam berbagai bahasa manusia. Injil mulai pertama kali bergerak ke lingkaran luar, yakni orang-orang Yahudi di diaspora. Injil diberitakan pertama kepada orang Yahudi, lalu ke berbagai macam negara atau bangsa. Kemudian kuasa Roh Kudus juga bekerja lewat firman yang diberitakan oleh Petrus, bekerja lewat kesaksian hidup jemaat yang berbeda dengan masyarakat pada waktu itu. Secara supranatural kuasa Roh Kudus bekerja memberikan mujizat, dan juga secara natural kuasa Roh Kudus bekerja lewat pemberitaan Injil dan kesaksian hidup yang seturut dengan Injil. Ketika Roh Kudus turun, dia tidak tinggal diam, dia bekerja lewat firman yang memberitakan dia melanjutkan apa yang menjadi misi Kristus, memberitakan firman melalui para rasul, dan disitulah kita yang mendengar punya satu kesaksian yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa firman itu juga bekerja di dalam diri aku melalui kuasa Roh Kudus dan gereja. Roh Kudus melahirkan gereja yang universal dan apostolik. Para rasul menjadi saksi pertama kuasa Roh Kudus bekerja. Mereka tidak tinggal diam, namun bekerja dan menderita seketika lamanya. Gereja lahir karena perpaduan karya Roh Kudus melalui karya para rasul dan diteruskan melalui para murid rasul sampai sekarang. Sehingga gereja adalah gereja yang apostolik, artinya gereja yang meneruskan ajaran para rasul yang berasal dari Roh Kudus dan yang berasal dari Kristus. Nah, gereja yang apostolik ini adalah gereja yang terus berkembang melalui para murid rasuli, sehingga ada semacam suksesi rasuli. Nah, pemerintahan Injil dan perilaku hidup gereja mula-mula menjadi semacam dinamo penggerak kemana-mana karena kuasa Roh Kudus tadi. Roh Kudus berkarya dalam setiap hati manusia yang mau terbuka atau terpercaya kepada karya Kristus, sehingga hatinya yang awalnya gelap dan dosa menjadi terang dan suci. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Rasul Paulus mengajarkan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam Roma 10 ayat 12 sampai 15. Nah, peranan gereja adalah mengutus setiap orang percaya atau orang beriman untuk memberitakan Injil. Sebelum gereja lahir, Kristus mengutus 12 rasul, dan 12 rasul sebagai pendiri gereja mengutus kita sampai sekarang dan sampai kedatangan Kristus. Roh Kudus akan bekerja jika kita memberitakan Injil. Injil yang diberitakan itu disertai kuasa Roh Kudus, sehingga mereka yang mendengarkan itu dapat membuka hatinya yang gelap untuk diterangi Injil, sehingga mereka bisa mengenal Allah yang menyelamatkan mereka. Roh Kudus tidak berkarya sendiri, tetapi bersinergi dengan kita, dengan gereja. Gereja yang hidup adalah gereja yang bersinergi dengan Roh Kudus, sehingga bisa bergerak menjadi saksi Kristus dimanapun. Gereja mengutus, dan Roh Kudus akan menyertai setiap orang beriman. Kiranya di hari Pentakosta ini kita terus boleh bersinergi dengan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus dan kita menjadi kudus. Seperti yang dikatakan oleh Anthony Cornelius, bahwa setiap tindakan orang percaya haruslah adalah tindakan yang spiritual, yang diinspirasi atau yang dituntun oleh Roh Kudus. Secara spiritual itu berdampak kepada kehidupan kita, yaitu membuka diri kita kepada Allah. Kita mempunyai satu kehidupan seperti malaikat yang terus dekat dan memuji, memuliakan Allah. Dan ini adalah satu gambaran bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, sehingga kita membutuhkan Roh Kudus itu untuk terus menguduskan kita menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Allah yang kudus. Oleh sebab itu, kita harus mencari kerajaannya dan kebenarannya,
memakai Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah yang dikatakan oleh Saint Seraphim dan Sarof bahwa tujuan utama dari orang Kristen, tujuan hidupnya adalah dipenuhi oleh Roh Kudus atau berpakaian Roh Kudus. Dan inilah kehidupan kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah satu Pentakosta yang kita alami, bahwa Roh Kudus turun dan mendiami kita, memenuhi kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, yaitu ajaran gereja, ajaran Kristus. Tapi kita juga bisa terus secara spiritual disempurnakan di dalam hubungan kita dengan dalam ibadah, di dalam sembayang, ya, dalam hal-hal spiritual itu yang disebut dengan ortolatria. Tetapi Roh Kudus juga berkarya di dalam kehidupan praktis kita. Jadi satu kehidupan Kristen yang sejati itu bukan hanya menjadi Kristen ya secara tanda kutip KTP, tetapi baik secara luar maupun dari dalam itu benar-benar mengalir satu kekuatan, satu kehidupan, satu energi, satu terang yang berasal dari dalam, yaitu dari Roh Kudus itu sendiri, memancar keluar, menghasilkan satu kehidupan Kristen yang sejati. Dan itu adalah buah Roh Kudus yang seperti tadi kita pelajari, yang ditulis oleh Rasul Lukas, bahwa dia mendiami para rasul, kemudian para rasul memberitakan Injil, berkarya, dan para rasul menjadi teladan bagi sesama. Dan inilah yang kita mesti tiru, mesti kita teladani dari kehidupan para rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, di video lain saya akan menceritakan nanti tentang ikon Pentakosta, seperti apa ikon Pentakosta ini. Kita akan saksikan di video selanjutnya. Thank you semua yang sudah menonton, kiranya ini boleh memberkati kita semua. God bless us.